Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari bersama-sama kita akan membaca Alkitab sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Geming tanggal 2 April sampai dengan 8 April. Terdapat dalam Injil Matius ayat 27, ayat 27 sampai dengan ayat 44. Bunyinya sebagai berikut. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, alangkah ironis dan tragisnya ketika mengetahui siapa yang pada saat-saat terakhir menemani Yesus sampai dia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tentu saja ada banyak orang di sekeliling salib Yesus pada waktu itu. Dan orang banyak itu dapat kita golongkan menjadi dua kelompok, yaitu musuh-musuh Yesus dan sahabat-sahabat Yesus. Tapi dalam Matius tidak digambarkan sahabat-sahabat Yesus di sekitar salib Yesus. Musuh-musuh Yesus sudah jelas bukanlah teman-teman yang ideal bagi Yesus yang tengah menanti ajal. Sampai saat terakhir, setelah penganiayaan secara fisik oleh tentara Romawi, mereka terus melancarkan teror mental, menghina, mengejek, mengolok-olok, tidak kenal ampun. Nah, bagaimana dengan mereka yang disebut sahabat-sahabat Yesus? Dalam Injil Lukas dia menulis, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi mereka berdiri jauh-jauh, artinya mereka mengambil jarak, mereka meratapi dan memprihatinkan apa yang telah terjadi pada sang sahabat. Itu sudah pasti.
namun mereka lebih memperhitungkan keselamatan diri mereka sendiri. Sebab itu, mereka melihat semuanya itu, tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa. Diam adalah jalan yang paling aman. Jadi siapakah yang pada saat-saat terakhir menemani Yesus sampai dia menghembuskan napasnya yang penghabisan? Disinilah ironisnya, dan disinilah tragisnya. Mereka adalah penyamun-penyamun atau penjahat-penjahat, seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Pertama-tama ini tentu penghinaan yang luar biasa. Yesus dikategorikan sebagai penjahat golongan A, yang eksekusinya dilaksanakan secara terbuka tanpa mengundang protes dari mana-mana. Namun hal kedua yang mesti kita katakan adalah dia juga merupakan paradoks yang hanya dapat dipahami dengan kacamata iman. Dari kacamata iman kita mesti mengatakan bahwa memang demikianlah yang mesti terjadi, bahwa itulah satu-satunya tempat yang paling tepat bagi kematian Sang Juru Selamat, di mana? Yaitu di antara para penyamun. Bila kita bertanya kepada Yesus dan meminta pendapatnya, maka saya yakin Yesus pun akan mengatakan bahwa itu adalah tempat yang paling ideal baginya untuk menerima kematian, yaitu di antara para penjahat atau penyamun. Dia sendiri pernah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Dan kini tentunya Yesus berbahagia oleh karena dia boleh mati di antara mereka. Sekali lagi di sekeliling salib Yesus tentu saja ada banyak orang. Mereka dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang satu musuh-musuh Yesus, yang lain sahabat-sahabat Yesus. Akan tetapi sesungguhnya keduanya menganut sikap yang sama. Yang satu, yaitu musuh, tidak merasa pantas untuk dihukum. Justru sebaliknya, mereka merasa pantas untuk menghukum. Yang lain juga tidak merasa pantas untuk dihukum. Oleh karena itu, mereka berdiri jauh-jauh agar tidak ikut-ikutan dihukum. Dan orang-orang seperti itu tidak layak berada di samping Yesus. Yang terpilih dan dianggap layak untuk mendampingi Yesus di saat maha penting itu adalah para penjahat atau penyamun tersebut. Orang-orang yang justru merasa pantas dan siap menerima hukuman. Sungguh menarik untuk dicatat bahwa ada dua orang yang segera dan secara langsung mengalami dampak pembebasan dari penderitaan Yesus. Dan kedua-duanya adalah penjahat. Yang satu Barabas, yang lain adalah yang digantung di sisi kanan Yesus. Ini sama sekali tidak berarti suatu anjuran agar kita beramai-ramai menjadi penjahat. Sungguh tidak demikian, saudara. Yang ingin dikatakan adalah untuk dapat menjadi sahabat sejati Yesus sangat dibutuhkan sikap penyangkalan diri dan kerendahan hati. Sikap merasa pantas untuk dihukum. Sikap merasa siap untuk dihukum, sikap merasa tidak layak bahkan untuk menerima pengampunan sekalipun. Anugerah salib hanya dapat dialami oleh mereka yang mau menyalibkan diri, menyalibkan keakuannya, menyalibkan seluruh kebanggaan dirinya sampai tidak tersisa. Di hadapan salib Kristus tidak ada yang lebih tidak layak daripada orang-orang yang merasa paling layak. Di hadapan salib Kristus tidak ada yang lebih dibenci daripada kesombongan rohani, yang melihat sesama dengan sikap menghakimi, menuntut dan mengkhotbai. Sikap kerendahan hati dan penyangkalan diri inilah yang membedakan kedua penjahat yang berada di kiri dan kanan Yesus. Bila kita mengikuti dengan cermat penuturan Injil Lukas, maka jelaslah bahwa yang membedakan keduanya bukanlah bahwa yang satu mengenal Yesus, sedang yang lain tidak. Atau bahwa yang satu percaya kepada Yesus,
dan yang lain tidak. Menurut Lukas, kedua-duanya mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Kedua-duanya mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Coba saja dengar apa yang dikatakan oleh penjahat yang ada di sisi kiri Yesus. Ia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ia tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias. Akan tetapi pengetahuan dan kepercayaannya itu hanya melahirkan sikap menuntut, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Ia percaya kepada Yesus, tetapi satu-satunya yang ia pedulikan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kepentingannya sendiri, keselamatannya sendiri. Dan bukankah ini penyakit rohani yang sekarang sedang mewabah dengan hebatnya? Percaya kepada Yesus dan selamatkanlah kami. Orang-orang yang penuh semangat menyebut-nyebut Yesus sebagai Kristus, tetapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah laksanakan keinginanku. Tentu saja bentuk kepercayaan ini segera menjadi amat populer. Ibarat orang diminta untuk membeli lotre plus jaminan akan memperoleh hadiah siapa yang tidak mau membelinya. Siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus bila ada garansi untuk memperoleh hidup sukses hadiah besar? Namun baiklah saudara, berhati-hati. Iklan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Itu cuma janji si penjual lotre. Kristus sendiri tidak pernah menjanjikan demikian. Mungkin pertanyaannya, bukankah Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia, akan memperoleh pahala beratus-ratus ganda? Oh, tentu saja. Namun, yang dikatakan di sini adalah tinggalkan semua, maka Anda akan mendapat. Bukan tinggalkan semua supaya Anda mendapat. Apa motivasi Anda? Meninggalkan semua atau memperoleh semua? Mudah-mudahan jangan pilihan kedua. Sebab yang kedua ini cuma memperlihatkan egois kita belaka. Disinilah kita mesti belajar dari penjahat yang kedua. Ia tidak menuntut, tetapi hanya memohon, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Cukuplah bila Yesus mengingatnya, ia akan bersedia menerima apapun yang Yesus putuskan, bukan Yesus yang mesti menerima apa yang Dia putuskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.